Saya lihat juga Pak, sekilas tentang Bapak gitu ya, tentang Bapak, itu yang mungkin menarik nanti korporat sukuk Pak. Oh, iya. Kita kan ada masalah di likuiditas dan sebagainya Pak. Oh iya betul. Iya. Nanti mungkin kalau boleh kita join riset Pak gitu ya. Kemudian kita mungkin cari teman-teman yang di luar gitu Pak dan sebagainya untuk memperkuat. Itu kan lebih risky ya Pak ya. Kenapa nggak ke korporasi sukuknya aja gitu. Iya betul. Jadi lebih banyak variasinya dan jadi semakin liquid gitu. Kalau Bapak nggak keberatan minggu depan atau 2 minggu lagi kita buat acara Pak korporasi sukuk gitu. Jadi nanti saya mau undang Pak Wahyu Wahyu di apa namanya IBPA Indonesia Bond Pricing Agency sama mungkin Pak Revi kalau bisa gitu. Membahas tentang korporasi sukuk untuk di next webinar kita. Kita pencet Pak, emang harus dipencet mungkin salah pencet kali. Iya. Iya, jadi korporasi sukuk itu memang. Dan saya lihat juga mungkin keuangan saya itu kemarin kita sudah dengar dari ini Pak apa namanya Pak Erik gitu ya Pak ya. Jadi mulai dari bentuknya Pak kalau jadi beberapa venture capital gitu kan. Iya. Cuman di bisa ini kita nawarin untuk komunitasnya Pak. Jadi kan apa yang ada di teologi riset kita mungkin bisa di sandboxing di sini Pak. Oh gitu. Kita kan kita bikin semacam sandboxing untuk keuangan syariah atau teman-teman dengan BMT Pak itu mungkin kalau bisa jadi partner untuk belia Pak mikro kayak gitu Pak. Iya. Ini teman-teman ini ya Pak, apa udah bergelut di saya udah tutup teknologinya beda dengan hardware gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi kita sebenarnya bisa buat macam-macam lah, tapi kan permasalahannya adalah yang lebih ngerti tetap aja orang ekonominya, orang keuangannya kan. Gitu. Jadi kan mudah-mudahan bisa kita gunakan Pak. Karena kan saya lihat berkat adanya teknologi global ini Pak, mungkin kita bisa cari juga nanti pendana dari luar, gitu kan investor dari luar. Kita mungkin di sini bisa bantu bikin betul ini sih mungkin butuh saling mengisi ya supaya ini apa ada yang dalam pemikiran kami kemudian bisa diterjemahkan format teknologi kalau begitu kali ya. Benar Pak, dan kita ngajak komunitas Pak, jadi bareng-bareng gitu Pak. Kita satu pasti Pak, temen SMA Pak. Ketemu saya. Iya, dia punya football club. Oh iya Pak Erik itu agak unik juga Pak Erik. Kalau saya ya. Karena kalau sudah di. Ya, maaf saya juga maaf sebentar. Oke, sudah siapa ya? Oke, materi sama Mas Sodi ya, materi saya. Mas Sodi. Iya, baik. Oke. Buka dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua di Betul ya. Dan sudah banyak alam buana berbagai macam asam garam kehidupan di keuangan saya. Dan dia juga adalah corporate transformation group head dari Pak PT Bank Mandiri Syariah. Jadi bisa memanfaatkan teknologi ini gitu untuk kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Jadi walaupun temanya adalah membuat analisa keuangan dan ekonomi syariah berbasis fintech AI gitu. Kan setelah itu dapat iklan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi dia bisa menganalisa kata-kata juga gitu. Jadi sebenarnya ini bagus untuk ini Pak market campaign gitu. Tapi tentu ada lain Pak. Kita kan ada yang namanya compliance-nya tinggi ya Pak ya. Gitu. Disitulah fungsi daripada regulatory teknologi dan support teknologi itu bergerak gitu. Jadi kalau ada yang kacau dan sebagainya secara compliance bisa kita atur atau mendetek suatu keanehan. Baik ya, sekali lagi ya teman-teman, saya sharing aja ya.
sharing, berbagi pengalaman tentang pengalaman sebagai praktisi ya di industri keuangan syariah, terutama di file teman lihat dan pelajari dari grafiknya ya. Itu dari tahun ke tahun kita tuh selalu tumbuh di atas perbankan konvensional dari sisi growth ya, dari sisi growth, termasuk juga di bulan baik gitu kan, tumbuh baik. Jadi industri ini masih bergairah dan pertumbuhannya memang lebih baik daripada perbankan konvensional. Next slide boleh. Tidak sesignifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Next, boleh next slide. Rekan-rekan sekalian, market share profilnya lari-larinya anak kecil itu jangkauannya lebih pendek dibandingkan dengan angka orang dewasa. Kira-kira mungkin itu ilustrasi yang bisa menggambarkan gitu kan. Walaupun kita lari cepat itu kalah cepat dengan jalannya orang dewasa ya. Kayaknya sebesar 20 triliun itu ya, itu hanya sebesar cabangnya Bank Mandiri kayak gitu. Jadi memang growth bank raksasa itu kecil itu umumnya menjadi sebesar perbankan syariah. Jadi pelajar kita tanya-tanya gitu kan. Kenapa sih kalau misalkan bertransaksi dengan perbankan syariah itu pricing-nya itu lebih mahal gitu kan? Tadi Pak Edro dan sendiri kita sempat diskusi gitu kan, kenapa kok pricing lebih mahal? Jadi teman-teman sedikit ya gambaran posisi perbankan syariah antara 110 bank umum nasional. Nah, dari sisi dana pihak ketiga itu ada di nomor 26 dan nomor 24. BSM bahkan ada di nomor 11. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik gitu kan. Tabungan kawan-kawan ya. Tabungan Bank Syariah Mandiri itu di sisi yang terus dari VPN-nya. Oke, saya tunggu. Boleh, mungkin ada yang mau ditutup Pak Hendro sambil nunggu teman-teman di itu kan. Jadi itu Pak Hendro. Bang baru ya, karena Pak Bang BM Grab gitu ya. Itu ini mau dibeli itu karena ada masalah kan ya dan sebagainya gitu kan. Benar ya Pak ya? Jadi yang seperti ini ya. Jadi tadi yang tentang customer ya Pak, nanti itu adalah big data Pak kalau di big data ya. Ya, jadi bagiannya itu adalah big data, machine learning, yaitu kita bisa belajar bagaimana apa namanya adaptasi terhadap berbagai perubahan dari konsumen behavior atau mengelola data tadi dengan big data atau deep learning. Itu terusan machine learning juga, cuma lebih dalam lagi, artinya bahasa ekonometrikanya Pak lebih bukan Gujarati lagi lah. Oh iya. Udah pakai green ya. Kan kita tahu. Berarti ilmunya sama juga. Sama Pak. Gitu Pak. Ini lagi nunggu nih. Iya, jadi Mas Koordinator bagaimana udah bisa di sharing lagi webcamnya? Iya. Atau bisa langsung saya nggak apa-apa kali ya, di sana nggak apa-apa kali ya. Oh nggak apa-apa Pak. Iya. Bisa ada ketinggian kayaknya, mungkin kita bandingnya. Iya. Mungkin dialog aja kali ya. Nah, teman-teman begitu kan. Oke. Nah ini nggak apa juga pakai file ini. Nah kenapa gitu yang menyebabkan salah satu inklusi itu rendah gitu kan? Ini kita bandingkan ya jumlah outlet nih 1000 kayak gitu. Itu yang menjelaskan kenapa inklusi dan apa namanya literasi ini menjadi dibandingkan konvensional kita menjadi lebih rendah. Tapi memang
dengan era digital ini ya, nggak secepat itu. Jadi kalau misalkan gelas ya, ya memang kita gelas kecil gitu, bukan gelas besar gitu. Jadi kalau kita dituangkan air sebanyak apapun, kita hanya nampung sedikit aja. Beda kalau satu gentong gitu kan, mandiri syariah ya, strategi mandiri syariah. Teman-teman sekalian, jadi Indonesia itu adalah negara Muslim population terbesar di dunia gitu kan. Itu atau korporat. Jadi teman-teman, kalau nasabah individu ya ditanya, Anda berbankan dengan perbankan syariah bersih syariah itu nomor berapa gitu kan? Nah, kalau individu itu nomor 2. Di sini ya memang wajar juga gitu, kita paham juga gitu kan, kalau misalkan nasabah korporat itu memilih services dan margin gitu kan, dan return atau cost yang lebih murah untuk kredit atau pembiayaan, wajar karena memang perusahaan alhamdulillah berhasil melakukan transformasi ya, itu pembiayaan retail ya, terutama gadai dan konsumer di tahun 2016 itu lalu kita profit sebesar 1,2 triliun itu, ROE-nya sekitar 15%. Di bulan September ini sudah mencapai angka 1 triliun di bulan September ini, seperti itu. Preferensi spiritual, sosial, dan juga yang mempunyai preferensi yaitu finansial dan sosial. Jadi kalau teman-teman secara mandiri menjadi nasabah priority atau juga menggunakan digital bank dengan Desember, mobile banking itu naik 94% transaksinya, bahkan cabang ya, karena memang pandemi itu memang turun negatif 36%. Nah, SM itu naik 65% gitu, dari mobile banking BBS income-nya. Kemudian juga kami juga di Mandiri Syariah itu nasabah ya, di empati dengan nasabah gitu kan, nasabah juga tidak mau berinteraksi dengan kita, bagaimana kemudian kita berikan solusi less interaction dengan nasabah. Kita juga offering recall itu bukan ini secara online. Nah, kemarin bulan Juni itu pembukaan rekening itu 20.000 per bulan melalui secara online ya. Bukan rekening secara online udah 20.000 per bulan. Next. Nah, ini
teman-teman, dampak juga ke bottom line kita. Kan kalau ada keren Pak, keren Pak, keren. Jadi memang yang paling penting itu harus impact ke bottom line gitu kan. Bagaimana impact ke jadi modal yang kita tuh di channel. Nah ini juga rekor kita nih di awal Januari itu satu bulan tuh masa jual itu 5.000 November tuh 5.000. Nah dari masa pandemi itu di bulan Mei Juni itu growth 20.000. Oh, 20.000 udah selama sekarang udah apa namanya naik lebih dekat. Ini online aja nih yang apa bukan ini. Kalau satu bulan kita coba 60.000 70.000 tuh plus offline-nya. Gimana analisa laporan keuangan menggunakan AI ya. Next. Boleh sedikit ya apa namanya, karena ini masalah perbankan, masalah literasi dan inklusi. Jadi memang kalau ada sempat kawan saya gitu kan apa namanya melakukan riset kecil-kecilan ketika sosialisasi seperti ini selalu nanya gitu kan, apa yang menyebabkan Anda ke perbankan syariah gitu, enggak siapa ke perbankan syariah, itu jawabannya sedikit yang ke perbankan syariah gitu kan. Kenapa enggak ke perbankan syariah? Karena layanannya, karena jasanya gitu kan. Ternyata yang paling besar jawabannya adalah karena tidak bisa membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Jadi bukan masalah jasa, bukan masalah margin yang mahal, tetapi tidak bisa membedakan apa sih bank syariah dan bank konvensional itu nggak bisa dibedain. Bank syariah dan bank itu sama aja gitu. Sama aja katanya. Cuma ada bilang bahwa bank syariah itu bank syariah gitu. Bank syariah. Karena tidak membedakan. Jadi saya teman-teman sedikit ya nggak bosan mau men-sharing benar-benar bermanfaat. Apa sih sebenarnya perbankan syariah itu gitu kan, bagaimana sih bisnis prosesnya teman-teman. Memang perbankan syariah dan perbankan konvensional itu bisnisnya hampir sama ya, hampir sama dengan perbankan konvensional. Kita adalah sebagai lembaga intermediari gitu kan. Nasabah kita ada dua juga, ada perorangan, ada institusi, debitur juga sama juga, ada individu, ada komersial dan juga ada institusi juga gitu kan. Terus apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah kalau di perbankan syariah ya, kawan-kawan itu adalah sebagai investor gitu kan, sebagai investor dan kemudian apa namanya, teman-teman tidak terima bunga, tetapi kawan-kawan sebagai investor itu akan menerima yang namanya itu bagi hasil. Nanti kita ilustrasikan itu bagi hasil seperti apa gitu, berbagi hasil. Bagi hasil atas apa? Menggunakan tingkat suku bunga aja gitu kan, kredit tingkat suku bunga sekian, itu return yang dibagi hasil. Kalau kita di perbankan syariah itu nggak gitu. Jadi kita menggunakan underlying gitu kan, dia jual beli gitu kan. Kalau jual beli itu kita memperoleh margin beda ya dengan suku bunga. Kalau margin itu adalah jual beli itu lah barang itu adalah berbagi hasil gitu kan, untuk bisnis ya, untuk modal kerja maupun modal investasi kita bagi hasil, dan kemudian juga kita sewa. Jadi kita menyewakan, memberikan manfaat atas barang kepada nasabah atau kepada debitur. Itu dari sisi operasional. Harus dibatasi, tidak boleh yang apa namanya merusak harta, jiwa, keturunan, gitu kan, agama, akal dan sebagainya. Itu nggak boleh kita membiayai yang namanya minuman keras, rokok,
hotel non syariah dan lain sebagainya. Ini sebelum laba sebelum pajak. Jadi yang membedakan jadi memang proses operasi berbeda gitu kan, purpose-nya beda, kredinya beda, sehingga kita menyebutnya dengan konsep yaitu adil, seimbang, maslahat, gitu kan. Adalah tripis, bagaimana harus berikan satu manfaat buat people, profit dan planet gitu kan. Jadi profit people-nya adalah menjaga pikiran, menjaga jiwa dan menjaga agama. Kemudian terkait dengan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi boleh kita gunakan, dan sepanjang juga tidak perlu diatur secara khusus. Contohnya adalah akuntansi aset tetap gitu kan. Nah, kita nggak perlu di sana itu konsultasi. Nah, itu yang dibagi hasil pada nasabah. Nah, di dalam pendapatan di social obligation kita punya dua laporan, jadi laporan dana sosial gitu, dan juga laporan zakat gitu. Laporan dana sosial itu gini teman-teman. Laporan sosial itu jadi lima kayak gitu tuh, nggak di situ, jadi ada arbitrase gitu kan. Jadi suka tidak membahasnya untuk diakal-akalin. Akhirnya kita tetap denda tuh, denda. Tapi itu adalah sebagai dam ya. Kalau di umroh itu namanya dam. Kalau haji itu namanya dam tuh. Jadi dikatakan dilaporkan. Jadi dam itu perumpamannya denda ketika umroh lah, kayak gitu. Next. Nah, ini laporan posisi keuangan syariah ya. Sama dalam konten, tapi bedanya di pasifan nih, di sisi liabilities. Jadi di sisi liabilities itu ya, teman-teman, itu ada dalam berbagai hasil. Ini yang membedakan dengan konten. Kalau di sini di sisi asetnya sama ya, hanya saja memang konsep portofolio yang berbeda. Next. Nah ini saya sebetulnya ada case study untuk penghitungan bagi hasil, karena nggak tampil kita skip aja. Saya mau masuk ke ini, bab terakhir itu adalah laporan keuangan berbasis fintech. Tantangan ya, peta ya. Yang pertama pasti adalah terkait dengan global standar ya. Global standar itu IFRS ya, International Reporting Standard, dan juga IUP ya, yang terus beradaptasi, berubah sesuai dengan cepat dan intuitif ya. Tidak hanya sekedar terkait dengan pemenuhan regulasi aja, tetapi kemudian bagaimana laporan keuangan tersebut digunakan dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Kayak tadi itu
yang kita deliver, kita sampaikan kepada sudah menggunakan digital juga, dan itu juga hal lain juga adalah big data analitik ya, big data analitik ya. Ini penting juga. Jadi kita belum bisa memanfaatkan data itu untuk menetrate apa namanya biar customer supaya lebih engage lagi dengan kita ya, lebih engage lagi dengan kita. Terus terang kita menghadapi itu. Antar rekening gitu kan, atau juga sharing gitu kan, itu rekonsiliasi itu menjadi sangat vital di apa namanya di perbankan. Kemudian juga bagaimana memperbaiki proses dan kontrol ya, proses dan kontrol. Jadi bagaimana kemudian terkait dengan security terutama ini ya, supaya teman-teman sistem kita juga nggak dijebol juga gitu kan. Kemudian juga bagaimana juga fit dengan time delivery. Jadi kalau bisa sekarang sih bukan nggak relevan lagi laporan keuangan itu bulanan gitu kan. Kalau bisa real time kayak gitu. Iya Pak. Real time Pak. Iya. Real time Pak. Ya, tapi sekarang tiap kali tuh 1 jam sekali gitu kan. 1 jam loading, 1 jam loading, ya. Brand profit analysis. Kemudian ada juga unit profit analysis ya berdasarkan unit kerja. Kemudian juga ada CPA, customer probability analysis, bagaimana customer ini memberikan profit apa enggak. Kita ingin lihat juga PPA. Waktu 2015 ya, terus terang ya, ini strategi kan cerita aja nih, cerita aja tentang saya strategi kan. Jadi wholesale kita masuk, kemudian juga menjadi sangat penting kita gitu untuk men-drive bisnis kita sehingga sejauh ini. Next. Ini terakhir nih. Terakhir biasa kalau terakhir. oleh teknologi adalah peran akuntan itu kan sebagai artisnya gitu, sebagai art gitu. Karena accounting is art, not only number, ada sedikit gitu kan. Nah sisanya pekerjaan-pekerjaan itu memang tadi reporting yang tadi ya, terkait dengan seni juga apakah mungkin akan diambil oleh AI juga. Kata Mas Hendra tadi bilang bahwa AI itu machine learning ya, bisa belajar, jadi jangan belajar sendiri seperti itu. Saya kira itu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sender. Bagus banget, dan saya nggak, mungkin karena dapat informasinya juga nggak banyak ya dari satu orang yang saya pikir
bank itu ada bank syariah kita tuh mau nyontek ini Pak sebenarnya. Kan kalau bisa ya ikutin Jepang Pak, Society Five. Ya, jadi bagaimana mereka memanfaatkan AI ini untuk keperluan manusia. Jadi bisa sejalan Pak. Oke, Itu oke. lebih manusiawi. Eh, nggak sama sekali tutup buku gitu kan, terus sebagainya kelamaan gitu ya. Nah itu harus bisa tuh ya, dan itu juga harus security-nya harus kuat selain AI-nya Pak. Ya, Benar. iya. Di kita sih di kita juga ada komunitas IT security, data yang transfer ini benar, sistemnya sudah memenuhi PSAK sebagainya dan sebagainya gitu. Apalagi nanti reporting mau real time mau cepet aja itu benar-benar harus mengawasi gitu. Kalau programmer Pak, intinya ini diapain? Ini gini, oh bisa nih Pak. Tapi nggak tahu ini bener nggak gitu kan. Gitu ya Pak ya. Jadi justru kita gitu kan. Aku Iya, juga iya. perlu tahu nih datanya bener nggak, valid nggak. Jadi kalau terjadi rekonsiliasi, terjadi posting gitu kan, dan sebagainya ke berbagai macam ledger yang di pusat sama cabang bener nggak gitu, konsisten nggak kalau dijadiin satu di dalam ledger utama gitu kan, konsolidasi. Diambil alih oleh apa oleh Telkom Pak. Benar, benar, benar. Iya, iya, Jadi iya. jadi kitanya harus harus update update Pak supaya nggak dikejar di Benar, benar, replace oleh benar. teknologi tuh. Nah, analisa yang dulu ditangani oleh orang ekonom mazhab-mazhab tertentu itu masih sama, masih dipakai Pak. Ya, Iya, masih iya. dipakai. Jadi perkiraan nilai tukar, portfolio, cakupan masa negara perkembangan dan sebagainya. Ya, ini dari Oxford nih Pak. Kemudian fintech kita ini uh, nah ini emang kita harus manfaatin ini. Jadi si SDM itu harus harus dibantu nanti oleh big data, kekurangan dan kelebihannya nanti dianalisa, dan dia juga harus memberikan kontribusi di SDM kepada tim itu sendiri gitu kan. Itu. Jadi ini memungkinkan. Mungkin nanti seri yang lain Pak ya. Jadi Oke. istilahnya analisa apa daripada AI ini harus bisa ke yang nanti dampaknya internal. Kemudian yang dampaknya eksternal gimana. Jadi mungkin kita perlu mencari investornya siapa, kan di sini klien adalah investor ya Pak, Bapak tadi bilang ya. Mm, mm. Ya, kemudian yang cocok proyek apa, pinjaman seperti apa. Nah, ini bagus nih Pak. Jadi tahu gitu. Ya, ini bagus gitu untuk yang mau bekerja gitu ya. Artinya nggak mau tol beres, untung kalau nggak untung coba ambil apa amunannya ya Iya, seperti iya. itu. Uh, dan di sini juga saya masih sama, ini bisa dipakai Pak untuk nanti kredit analis proses, dokumentasi proses, dan sebagainya. Ini seharusnya
ya, Bitcoin sehingga hanya bisa diuangkan ke supplier yang kita sudah tentukan di kontrak misalnya. Itu seperti itu. Kemudian untuk aplikasi suku korporat kita, mungkin kita nanti seri selanjutnya nih bisa bareng nih Pak, saya ajak Pak Wahyu Trenggono misalnya. AI dan sebagainya untuk customer segmentation, market features. Nah, ini semua kan harus ada teorinya Pak, harus ada dasarnya. Ini kenapa nulis kayak gini? Ya, kita bisa bareng Pak bikin joint research. Gitu. Kan teman-teman kita banyak yang survei juga bisa dan sebagainya. Nanti kita minta bantuan teman kita yang di editor kota dan sebagainya, gitu kan? Nah ini jadi bisa riset-riset kita itu bisa untuk macam-macam Pak, untuk referensi daripada daripada financial regulator dan sebagainya. Nah, ini semua ini kan teori Pak ya dan sebagainya. Ini bagusnya nanti dibuatin community produksinya, jadi ada uji cobanya Pak. Itu. Jadi kalau kita ada misalnya mau survei, kita mau meluncurkan produk, kita buat teman-teman di sini Pak, bisa komunitas bisa ada profesional atau bangsa BMC gitu, gimana mereka melihat suatu produk ini kira-kira cocok nggak, kita gitu lah Pak, survei misalnya gitu kan dan sebagainya. Ya jadi itu saja ya yang saya bisa berikan. Ini nanti banyak lanjutannya nih Pak. Artinya kalau boleh nanti kita bikin seri lagi, misalnya desainin korporat sukuk gitu. Kita ajak tuh calon investor misalnya, pada mereka taruh di perusahaan langsung gitu kan, lebih risky. Iya. Memang harus bikin case study Pak. Harus bikin tadi bikin proyek. Itulah fungsi dari komoditi. Ya, karena kan Bapak lebih sibuk banget. Ya sibuk banget. Nanti ada Bapak bisa tugasin orang Pak, gitu. Tugasin orang, tugasin apa, siapa gitu kan. Kita bisa buat itu. Mungkin kalau seminggu atau 2 minggu lagi saya undang untuk bikin desainin corporate suku, bisa Pak ya? Ya boleh Pak, nanti ke kota-kota aja Pak ya. Ya. Jadi kita nanti bikin, ini menarik Pak. Kalau boleh nanti bawa teman-teman Pak, BMT atau siapa. Jadi kita bisa komunikasinya bisa dari berbagai macam arah gitu Pak. Oke. Betul. Kan kuncinya kan stakeholder-nya ikut gitu. Betul. Iya, mau kuncinya stakeholder siapa gitu kan. Kita juga udah punya kita udah punya pola tuh Pak. Polanya itu adalah pertama adalah use case, kemudian juga customer experience-nya kayak gimana, kemudian juga promosinya kayak gitu. Dan ini ternyata ya betul Pak. Dan ini ternyata siapa aja yang ini Pak. Jadi kita di sini saling sinergis gitu kan, saling sinergis. Jadi ini kan sebenarnya bagus banget sih Pak. Ini konsep Bang Sari itu udah venture capital, udah duluan dia daripada unicorn yang malu-malu ini kan. Perlu banyak SDM dan jaringan dan yang bayarin Pak investor gitu. Iya. Oke, saya pikir ya cukup sekian ya webinar kita. Terima kasih sekali ke Bapak Hendra yang telah banyak memberikan presentasinya kepada kita semua. Mungkin nanti akan kita lanjutkan next series tentang corporate scope ya. Oke. Demikian kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan yang ada ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra dan teman-teman semuanya ya.
Ya, makasih Pak Kang Suhendar, makasih. Ya, dan kawan-kawan. Mari Mari pamit ya.